Sebenarnya kalau mau mengatasi krisis iklim dengan electric vehicle atau kendaraan listrik yang menggunakan nikel, sebenarnya ini memperburuk krisis iklim yang terjadi dalam konteks Indonesia. Mungkin karena kita jarahi belantara itu menjadi tambang-tambang perkebunan. Mobil listrik digadang-gadang sebagai penyelamat bumi, teknologi tanpa emisi, ramah lingkungan demi masa depan yang lebih baik untuk bumi. Bahkan di Indonesia, pemerintah begitu gencar melakukan hilirisasi nikel yang digunakan untuk bahan baku pembuatan baterai mobil listrik. Kita digadang-gadang sebagai raksasa industri nikel yang ada di Asia. Tapi, untuk menghidupkan satu buah mobil listrik saja, kita harus melumpuhkan kehidupan nelayan di suatu desa. Apakah kita benar-benar menggunakan nikel untuk menyelamatkan bumi, atau justru kita hanya menghancurkan rumah kita sendiri? Halo teman-teman, kenalkan aku Akan Musaki Hanan, seorang mahasiswa perencanaan wilayah dan kota yang mempelajari bagaimana suatu ruang hidup, suatu ruang yang kita tinggali bersama, itu harus direncanakan dan dibangun untuk dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kehidupan yang lebih baik. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan sebuah cerita di balik mobil listrik, tentang nikel, tentang laut yang tercemar, dan tentang ruang hidup yang terancam, yaitu di sebuah tempat yang bernama Morowali. Di Morowali, Sulawesi Tengah, nikel sudah menjadi primadona. Di sana, pabrik peleburan, pembangkit listrik, dan smelter untuk area pertambangan sudah bertumbuh sangat cepat, tepatnya di area kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Tapi bersama itu, laut yang dulu biru kini keruh dan panas. Warga Dusun Kurisa, Vatuvia bercerita bahwa mereka tidak bisa lagi menangkap ikan di laut yang ada di depan rumah mereka. Airnya panas, berbau, dan tak jarang ikannya banyak yang mendadak mati. Mereka bahkan berkata bahwa nantinya mereka bisa memasak daging di laut karena airnya yang semakin lama semakin panas. Sumber penghidupan mereka hilang. Laut bukan hanya sekedar tempat ekosistem. Itu adalah dapur, itu adalah ladang mereka untuk mencari penghidupan. Dan yang lebih ironis, mereka tidak pernah benar-benar diajak untuk berbicara dan berdiskusi tentang smelter dan tambang yang ada di sekitar mereka. Hal ini memang sungguh menyedihkan. Akan tetapi, ketika kita berpikir bahwa benar sebenarnya tambang itu menguntungkan bagi Indonesia, niscaya dia akan membawa kemajuan untuk neraca ekonomi Indonesia. Lalu, apa yang salah di sini? Apakah kita harus percaya kepada tambang yang akan membawa kemajuan bagi Indonesia, atau justru kita harus matikan tambang itu karena dapat mengancam kehidupan warga yang ada di sekitar tambang? Di awal kita sudah mendengar sebuah potongan lagu. Mungkin karena kita jarahi belantara itu menjadi tambang-tambang perkebunan. Suatu kalimat yang harus kita refleksikan. Siapa yang harus kita korbankan? Sebagai mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, saya percaya bahwa ruang yang digunakan bukan hanya untuk memikirkan apa yang untung dan apa yang rugi, tetapi juga soal keadilan. Siapa yang hidup di dalamnya dan siapa yang direbut hak-haknya. Lalu saya memikirkan sebuah solusi awal untuk permasalahan ini, yaitu melalui jalan tengah penataan ruang di mana kita bisa membatasi mana zona-zona pertambangan yang aman, yang jauh dari kehidupan warga dan dari laut yang digunakan oleh warga untuk penghidupan mereka sehari-hari. Ini adalah peta di mana pertambangan yang sekarang dilakukan. Dan ini adalah peta di mana kawasan pertambangan tidak seharusnya dibangun, yaitu berjarak 5 km dari garis pantai. Jarak ini digunakan untuk mencegah aktivitas tambang membuang limbahnya secara langsung ke laut. Lalu selanjutnya kita bisa menetapkan wilayah-wilayah yang benar-benar terlarang kegiatan pertambangan seperti pesisir pantai, ruang hidup nelayan, dan hutan-hutan mangrove yang dilindungi. Lebih baik lagi apabila terdapat satu kawasan industri terpadu yang terintegrasi di sebuah wilayah zona yang tidak mengganggu kehidupan para nelayan dan ruang hidup lainnya. Tentunya dengan pengelolaan limbah yang terpadu serta adanya pengawasan. Kita semua ingin maju,
Tetapi kemajuan tidak bisa dengan membunuh ruang hidup orang lain. Sebagai mahasiswa, tugas saya bukan hanya menggambar peta, akan tetapi bagaimana kita bisa menggunakan ruang hidup kita dengan sebaik mungkin tanpa harus ada yang disengsarakan. Solusi tadi adalah percuma apabila tidak dilaksanakan secara tegas, di mana rakyat semakin disengsara dan hanya segelintir orang yang diuntungkan. Jika mobil listrik adalah masa depan, maka kehidupan laut harus kita jaga dan lestarikan. Jangan sampai kita merusak segala hal karena ketamakan. Better space, better living. Terima kasih.